Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang bangun datar segi empat. Oke, yang pertama, pengertian dari segi empat. Segi empat adalah sebuah bangun datar yang mempunyai 4 sisi dan juga 4 sudut. Pada umumnya, segi empat dibedakan menjadi ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Nah, segi empat dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu ada persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Nah, ini adalah gambar-gambar dari bangun datar segi empat. Bisa dilihat ya di gambar. Oke, selanjutnya sifat-sifat segi empat bisa dilihat di tabel. Nah, sifat segi empat, PP adalah persegi panjang, P adalah persegi, JG adalah jajar genjang, BK adalah belah ketupat, TR adalah trapesium, dan LL adalah layang-layang. Nah, setiap pasang sisi berhadapan sejajar itu dimiliki sifat oleh persegi panjang, persegi, jajar genjang, belah ketupat. Nah, yang kedua, sisi berhadapan sama panjang dimiliki oleh sifat persegi panjang, persegi, dan belah ketupat. Yang ketiga, semua sisi sama panjang ini dimiliki oleh sifat persegi dan belah ketupat. Yang keempat, sudut berhadapan sama besar. Ini dimiliki oleh persegi panjang, persegi, jajar genjang, dan belah ketupat. Yang kelima, semua sudut besar sama besar dimiliki oleh persegi panjang, persegi, ya. Yang keenam, masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian yang sama. Ini dimiliki oleh persegi panjang, persegi, dan belah ketupat. Ketujuh, kedua diagonal berpotongan di titik tengah masing-masing. Ini dimiliki oleh persegi panjang, persegi, dan belah ketupat. Selanjutnya, kedua diagonal saling tegak lurus. Ini dimiliki oleh yang nomor 8. Ini dimiliki oleh persegi panjang, oleh belah ketupat, dan layang-layang. Yang ke-9, sepasang sisi sejajar ini dimiliki hampir semua segi empat, kecuali layang-layang. Nah, untuk simetri lipatnya bisa dibaca ya di tabel dari nomor 10 sampai 15. Oke, selanjutnya rumus luas dan keliling bangun datar segi empat. Untuk persegi, rumusnya kalau dia keliling, rumusnya adalah 4 kalikan sisi atau disingkatnya dengan 4S, 4 kalikan S. Untuk luasnya adalah sisi kalikan sisi disingkatnya menjadi S pangkat 2. Untuk persegi panjang yang kedua, untuk keliling rumusnya adalah 2 kalikan panjang ditambah lebar menjadi 2 dalam kurung panjang ditambah lebar. Ya. Lalu untuk luasnya adalah panjang dikalikan lebar. Untuk yang ketiga, yaitu jajar genjang, rumusnya adalah 2 dikalikan alas ditambah sisi miring. Ini adalah sisi miringnya. Lalu untuk luasnya adalah alas dikalikan tinggi. Oke, tinggi itu adalah yang di tengah-tengah ini tinggi jajar genjangnya. Yang keempat, untuk belah ketupat, rumusnya adalah kalau keliling 4 dikalikan S, lalu luasnya adalah diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Diagonal 1 adalah yang vertikal, diagonal 2 adalah yang horizontal. Yang kelima, untuk trapesium, rumus kelilingnya adalah jumlahkan sisi-sisi yang berada di luar trapesium. Kalau di gambar ini berarti karena trapesiumnya siku-siku berarti jumlahkan sisi-sisi yang ada di luar, yaitu sisi A, sisi atas ditambah sisi bawah, ditambah sisi miring, lalu ditambah sisi tinggi. Itu kalau dia trapesium siku-siku. Nah, untuk luasnya adalah sisi atas ditambah sisi bawah dibagi 2 kalikan tinggi. Itu untuk rumus trapesium. Lalu untuk layang-layang, rumus layang-layang hampir sama dengan rumus belah ketupat luasnya, yaitu diagonal 1 dikalikan diagonal 2 dibagi 2. Lalu untuk rumus kelilingnya adalah 2 dikalikan sisi miring. Sisi yang pertama, sisi yang di atas, ini sisi yang pertama, ditambah sisi yang kedua yang ini. Itu untuk luas layang-layang, untuk keliling layang-layang. Itu 2 dikalikan sisi pertama ditambah sisi yang kedua. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal bangun datar segi 4.
Perhatikanlah gambar. Tentukanlah luas dan keliling bangun datar. Di bawah ini, kita cari yang gambar pertama dulu, yang ini. Luas persegi panjang, kita singkatnya PP. Rumusnya adalah panjang kalikan lebar. Kita masukkan panjangnya 18 kalikan lebarnya 12. Menjadi 216 cm persegi. Lalu untuk kelilingnya rumusnya adalah 2 kalikan panjang ditambah lebar sama dengan 2 dalam kurung panjangnya 18 ditambah lebarnya 12. Jumlahkan dulu yang di dalam kurung. 2 dikalikan 18 tambah 12 adalah 30. Maka 2 kali 30 adalah 60 cm. Jadi, luas persegi panjang adalah 216 cm persegi, lalu kelilingnya adalah 60 cm. Itu untuk yang pertama, luas persegi panjang. Selanjutnya, yang kedua, gambar kedua adalah luas persegi. Kita cari luas persegi dan keliling persegi. Yang kedua, kita buat yang ini. Luas persegi, rumusnya adalah sisi kali sisi atau S pangkat 2. Di sini sisinya adalah 9, berarti 9 pangkat 2. Atau artinya adalah 9 dikalikan 9. Hasilnya adalah 81 cm persegi. Itu untuk luasnya. Keliling persegi, rumusnya adalah 4 kalikan S atau sisi. Maka jadi 4 dikalikan 9. Sama dengan 36 cm. Ini untuk luas dan keliling persegi. Oke, soal selanjutnya. Tentukanlah luas dan keliling bangun di bawah ini. Kita cari yang trapesium dulu, ya. Kita cari yang jajar genjang dulu ya. Trapesiumnya nanti. Untuk luas jajar genjang rumusnya adalah alas kalikan tinggi. Di mana alasnya adalah 7 kalikan tingginya adalah 4. Menjadi 28 cm persegi. Lalu untuk kelilingnya rumusnya adalah 2 dikalikan alas ditambah SM, sisi miring. 2 dikalikan alasnya 7 ditambah sisi miringnya 5. Berarti sama dengan 2 dalam kurung 12. Kalian kalikan 2 kali 12 yaitu 24 cm. Jadi, luas persegi panjang, luas jajar genjang adalah 28 cm persegi. Untuk keliling jajar genjang adalah 24 cm. Ini untuk yang bagian atas dulu, yang bangun jajar genjang. Kita cari yang kedua, untuk luas dan keliling trapesium. Oke, kita cari untuk yang trapesium. Luasnya adalah sisi A ditambah sisi B dibagi 2 dikalikan tinggi. Oke, sisi A-nya 8 tambah sisi B-nya 13 dibagi 2 dikalikan tingginya adalah 4. Coret 4 bagi 2, 2. Lalu 8 ditambah 13 adalah 21, berarti 21 dikalikan 2. Sama dengan 42 cm persegi. Ini untuk luasnya. Kalau kelilingnya, berarti kalau kelilingnya kalian jumlahkan aja. 8 tambah 5 tambah 13 tambah 7 ya. 4-nya tidak ya, karena bukan berada di luar, tapi berada di dalam. Kalian jumlahkan kelilingnya, berarti 8 tambah 5 tambah 7 tambah 13. Maka kelilingnya adalah 33 cm. Jadi, kalau dalam trapesium, jumlahkanlah angka-angka yang di luar untuk kelilingnya. Kalau angka yang di dalam tidak boleh ya. Itu untuk luas jajar genjang dan trapesium. Oke, selanjutnya, tentukanlah luas dan keliling bangun layang-layang. Oke, kita cari dulu luasnya. Adalah diagonal 1 dikalikan diagonal 2 dibagi 2.
Diagonal satunya adalah 15. Kalikan diagonal 2 adalah 30. Dibagi 2. Kita coret dulu. 30 bagi 2 adalah 15. Kalian kalikan 15 kali 15 adalah 225 cm persegi. Untuk kelilingnya, rumusnya adalah 2 dikalikan sisi miring sama sisi miring. Berarti 12 tambah 22. Sama dengan 2. 12 tambah 22, 34. Kalian kalikan 2 kali 34. Hasilnya adalah 68 cm. Ini untuk luas dan keliling layang-layang. Selanjutnya, bangun di bawah ini adalah bangun belah ketupat. Nah, rumus luasnya sama, yaitu diagonal 1 dikalikan diagonal 2 dibagi 2. Diagonal satunya adalah 12, diagonal 2-nya adalah 16. Kalian kalikan 12 kalikan 16 dibagi 2. Kita coret dulu. 12 bagi 2 adalah 6. Maka sama dengan 6 dikalikan 16. 6 kalikan 6, 36. Simpan 3. 6 tambah 3, 9, 96 cm persegi. Itu untuk luasnya. Untuk kelilingnya, rumusnya adalah, karena keliling belah ketupat hampir sama dengan keliling persegi, maka rumusnya juga sama, yaitu 4 kalikan S. Di sini sisinya adalah 10, di sini 10, 10, 10. Berarti kelilingnya adalah 4 kalikan 10, sama dengan 40 cm. Ini untuk luas dan keliling belah ketupat. Oke, next selanjutnya. Luas suatu persegi 36 cm persegi. Keliling persegi tersebut adalah, nah, di sini diketahui luasnya 36. Luas itu dari mana? Dari luas sama dengan sisi pangkat 2. Kita masukkan 36. 36 sama dengan S pangkat 2. Maka mencari S-nya, karena di sini akar, karena di sini pangkat 2, supaya di sininya jadi pangkat 2, kita bentuk akarin. Jadi seperti ini. Jadi pangkat 2-nya sudah hilang karena sudah diganti dengan akar. Maka S-nya adalah 6. Tuh. Jadi sisi perseginya adalah 6. Sekarang ditanyakan kelilingnya. Berarti keliling sama dengan 4 dikalikan S. Menjadi 4 dikalikan 6. Maka hasilnya adalah 24 cm. Tuh, jadi cari dulu sisinya dari rumus luas. Setelah dapat sisinya, baru kalikan dengan rumus keliling persegi panjang, yaitu dengan cara dikalikan 4. Itu untuk yang soal persegi. Selanjutnya, luas sebuah belah ketupat adalah 120 cm persegi dan panjang salah satu diagonalnya adalah 20 cm. Tentukanlah panjang diagonal lainnya. Nah, di sini sudah diketahui kata luas. Kita masukkan rumus luas belah ketupat, yaitu D1 kali D2 dibagi 2. Ganti luasnya menjadi 120. 120 sama dengan diagonal satunya ganti 20 dikalikan diagonal 2-nya yang dicari ya, per 2. Kalian bagi dulu 20 dengan 2 menjadi 10, menjadi 120 sama dengan 10 D2. Maka diagonal 2-nya adalah 120 dibagi 10. Maka diagonal 2-nya adalah 12 cm. Itu untuk yang diagonal kedua dalam belah ketupat. Selanjutnya, kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 meter dikalikan 20 meter. Di sekeliling kebun ditanami pohon dengan jarak antar pohonnya adalah 5 meter. Tentukanlah banyak pohon yang ditanam. Di sini ada kata sekeliling. Berarti kita pakai rumusnya keliling persegi panjang. Rumusnya adalah 2 dikalikan panjang
ditambah lebar. Kita ganti. 2 dikalikan panjangnya ganti 30 ditambah 20 sama dengan 2 dikalikan 50 sama dengan adalah 100. Ini baru keliling tamannya. Nah, ditanami pohon, jarak pohonnya 5. Berarti banyak pohon. Maka tinggal dibagi. Banyak pohon sama dengan keliling dibagi jaraknya. Berarti kelilingnya 100 dibagi jarak antar pohonnya 5. 100 dibagi 5 adalah 20. Jadi banyak pohon yang ditanami adalah sebanyak 20 pohon. Oke, selanjutnya panjang alas dan tinggi suatu jajar genjang berbanding sebagai 3:2. Jika luas jajar genjang tersebut adalah 216 cm persegi, maka tinggi jajar genjang tersebut adalah, karena di sini bentuknya perbandingan, ingat kalau bentuknya perbandingan jumlah tambahkan variabel atau huruf. Karena di sini sudah ada luas, berarti kita berpatokannya dengan luas. Luas sama dengan alas dikalikan tinggi. Luasnya ganti 216 sama dengan alasnya kita tambahin huruf C ya. Jadi 3C dikali 2C. Jadi 216 sama dengan 3 kali 2, 6C pangkat 2. Supaya menjadi, maka C pangkat 2 sama dengan, kalian bagi 216 dibagi 6. Maka C pangkat 2 sama dengan 36. Kita cari nilai C-nya. Berarti C pangkat 2 sama dengan 36. Supaya menjadi C, maka 36-nya diakarin. Ingat ya. Supaya C pangkat 2-nya menjadi C, ini harus bentuk akar. Maka C-nya adalah 30. C-nya adalah akar dari 36 adalah 6. Maka C-nya dapat 6. Sekarang ditanyakan adalah tinggi. Di sini berarti tingginya adalah 2A. 2C. Tingginya tadi adalah 2C. Berarti ganti. C-nya ganti dengan 6. 2 dikalikan 6. Maka tinggi jajar genjang tersebut adalah 12 cm. Oke, itu untuk tingginya. Nanti kalau untuk mencari alasnya berarti tinggal dikalikan 3 dikalikan 6. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Jika belum paham, bisa ditanyakan ke Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.